Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kimia Bioanorganik yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Bunga Febria Rizka Abadi, dan Ayunda Fitra Ersawitri. Kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Perspektif dalam Kimia Bioanorganik dari beberapa agen terapeutik berbasis logam. Untuk abstraknya, penggunaan logam dalam obat terapeutik menjadi semakin penting selama beberapa dekade terakhir, menghasilkan berbagai obat yang menarik dan berharga seperti cisplatin dan auranofin. Kimia koordinasi metalodrug sangat bergantung pada pemahaman termodinamika dan kinetika reaksi kompleks logam dalam kondisi fisiologis yang relevan. Dalam ulasan ini, kimia biokoordinasi dari beberapa obat-obatan metalodrug seperti antiartritik emas, antibakteri perak, antidiabetik vanadium, dan antiulkus bismut, dan juga obat-obatan lainnya, dan kemungkinan mekanisme kerjanya telah dijelaskan. Berbagai hubungan struktur aktivitas dan aspek biokimia dari logam yang mengikat target seluler telah dijelaskan. Saya Ayunda Fitra Ersawitri akan menjelaskan satu perkenalan bidang kimia bioinorganik yang mempelajari peran kompleks logam dalam sistem biologi telah membuka cakrawala baru untuk penelitian ilmiah dalam senyawa koordinasi sejumlah senyawa besar penting dari sudut pandang biologis. Beberapa logam penting untuk fungsi biologis dan ditemukan dalam enzim dan kofaktor yang diperlukan untuk berbagai proses. Misalnya, hemoglobin dalam sel darah merah mengandung kompleks besi porfirin yang digunakan untuk pengangkutan dan penyimpanan oksigen di dalam tubuh. Klorofil pada tumbuhan hijau yang bertanggung jawab untuk proses fotosintesis mengandung kompleks magnesium porfirin. 3. Kobalt ditemukan dalam koenzim B12 yang penting untuk transfer gugus alkil dari satu molekul ke molekul lain dalam sistem biologis. 4. Logam seperti tembaga, seng, besi, dan mangan dimasukkan ke dalam protein katalitik atau metaloenzim yang memfasilitasi banyak reaksi kimia yang dibutuhkan untuk kehidupan. Beberapa logam telah digunakan sebagai obat dan agen diagnostik untuk mengobati berbagai penyakit dan kondisi. Kedua, agen antiartritik dan antitumor emas. Obat emas 1. Seperti emas, thiomalat atau miokrisin autumn, emas thioglukosa, sulganol, dan auranofin. Telah berhasil digunakan selama bertahun-tahun untuk pengobatan reumatoid artritis. Selain mengobati artritis, sejumlah besar kompleks fosfin emas 1 khususnya auranofin dan dipenilfosfinoetan juga diketahui menunjukkan sifat antitumor yang menjanjikan. AuCN2 dan kompleks emas 1 tiosianat juga telah diteliti sebagai agen kemoterapi, terutama studi tentang aktivitas antitumor dan anti-HIV dan sitotoksitas beberapa kompleks fosfin tersier AuSCN. Thiolat emas bersifat polimerik dengan jembatan belerang dengan interaksi emas-emas. Bisa dilihat pada gambar 2. 1. Di tubuh emas 1 mengikat SH dan S unit protein seperti serum albumin darah yang mengangkut senyawa emas ke seluruh tubuh. Emas 1, thiomalat, dan thioglukosa menjadi polimer tidak dapat masuk ke sel darah merah. Sementara auranofin menjadi monomerik
masuk ke dalam sel darah merah segera setelah absorpsi dan berikatan dengan glutathione dan hemoglobin. Sel darah merah yang mengandung ligan tiol-tion, misalnya GSA, Hb, dan ergothionin, dapat membentuk kompleks stabil dengan emas. Emas tidak memiliki fungsi biologis yang diketahui dalam tubuh, dan karenanya tidak ada mekanisme alami untuk emas dalam tubuh. Oleh karena itu, efek toksik dapat timbul dengan penggunaan obat emas. Meskipun obat emas telah digunakan secara klinis selama lebih dari 70 tahun, mekanisme kerjanya yang tepat masih belum diketahui. Ini karena target seluler khusus untuk emas tidak jelas. Emas 1 memiliki keanehan yang tinggi untuk belerang tiolat. Oleh karena itu, protein yang mengandung gugus tiolat, cysteine, adalah kemungkinan lokasi target untuk emas 1. Beberapa metabolit obat ini telah dikarakterisasi. AuCN2 telah diidentifikasi sebagai metabolit umum dari semua obat emas. Sifat antitumor dari fosfin emas kompleks mungkin karena aktivitas antimitokondria, karena optimalisasi keseimbangan hidrofilik-lipofilik mereka mungkin menjadi kunci untuk meningkatkan selektivitas mereka untuk mitokondria tumor. 3. Agen antimikroba perak. Perak dan senyawa telah lama digunakan sebagai agen antimikroba dalam pengobatan. Perak aktif pada konsentrasi rendah, memiliki toksisitas rendah. Silver sulfadiazin adalah salep antibiotik spektrum luas yang banyak digunakan, efektif melawan berbagai macam bakteri dan beberapa jamur. Obat ini digunakan juga untuk mengobati infeksi kulit di area yang terbakar. Telah ditemukan bahwa sifat ikatan perak oksigen daripada struktur polimer helix atau akiral berperan dalam menunjukkan aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba kompleks ikatan perak 1 oksigen tidak bergantung pada apakah ligan itu sendiri memiliki aktivitas antimikroba. Contohnya adalah AgL pengait dan AgL pengait 2, di mana ligan tidak menunjukkan aktivitas. Ya, keempat, penemuan perilaku insulin vanadium merangsang pengambilan glukosa dan oksidasi serta sintetis glikogen. Selama tahun 1975 sampai dengan 1980 telah merangsang minat baru dalam kimia koordinasi vanadium. Senyawa vanadium meniru sebagian besar efek metabolik insulin pada jenis seluler yang berbeda 127 sampai dengan 129 kali lebih efektif secara in vivo sebagai insulin. Senyawa vanadium mengubah metabolisme glukosa dan lipid di jaringan adiposa, otot, hati, dan beberapa jalur sel yang dibiarkan, yang dapat berkontribusi pada efek pengatur glukosa dari vanadium. Tindakan antidiabetik vanadium dapat dikaitkan dengan penghambatan beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan lemak, seperti fosfodiesterase dan tirosin fosfatase. Selama tahun 1980 sampai dengan 1990, tindakan seperti insulin dari garam vanadium diperiksa dalam berbagai macam sel dan jaringan yang responsif terhadap insulin. Vanadium mengaktifkan glikogenesis dan menghambat glicogenolisis di hati dan diafragma. Ini menghambat beberapa sistem enzim metabolik utama di hati, otot, dan jaringan adiposa yang semuanya bertindak secara kolektif untuk memanfaatkan atau menyimpan glukosa yang masuk sel serta memblokir tindakan hormon yang menentang tindakan insulin. Meskipun memiliki sifat antidiabetes yang mengesankan, senyawa vanadium telah dikaitkan dengan beberapa efek toksik. Yang paling umum adalah diare, penurunan cairan dan serapan makanan, dehidrasi, dan penurunan berat badan yang dapat diperbaiki dengan menurunkan tingkat dosis. Senyawa vanadium organik jauh lebih aman sebagai agen antidiabetes daripada garam vanadium anorganik. Pemberian besi chelator juga ditemukan untuk meminimalkan toksisitas vanadin tanpa mengubah tindakan antidiabetiknya. Selain ketidaknyamanan gastrointestinal, efek toksik lainnya dari garam vanadium termasuk hepatotoksitas, nefrotoksitas, dan tetratogenesitas serta toksisitas reproduksi. Penyelidikan rinci lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi toksisitas berbagai senyawa vanadium sebelum melakukan uji klinis jangka panjang pada manusia. Nah, yang kelima, agen anti-ulcer bismut.
Senyawa bismut paling sering digunakan untuk mengobati gangguan gastrointestinal. Efektivitas bismut telah dikaitkan dengan aksi bakterisidalnya terhadap bakteri gram negatif, seperti Helicobacter pylori. Peran koloid bismut sitrat atau CBS dan bismut subsalisilat atau BSS dalam terapi ulkus lambung dan duodenum dan pemberantasan Helicobacter pylori telah dipelajari secara ekstensif. Di antara bismut yang mengandung obat-obatan, bismut subsalisilat atau peptobismol, koloid bismut sitrat atau denol, dan ranitidin bismut sitrat atau pyloride adalah yang paling banyak digunakan untuk pengobatan diare, dispepsia, dan tukak lambung. Meskipun penggunaannya populer, bismut hanya menunjukkan aktivitas antibakteri yang sederhana. Terapi bismut memberikan efek jangka pendek yang membutuhkan pemberian dengan dosis yang relatif besar dan sering, yang meningkatkan kemungkinan toksisitas. Efek antibakteri terbatas bismut dikaitkan dengan kelarutan bismut yang buruk dalam air. Kelas bismut dengan senyawa tiol tertentu secara signifikan meningkatkan kelarutan dan lipofilisitasnya. Dengan demikian, meningkatkan potensinya dan serbaguna sebagai agen antimikroba. Terapi bismut dikaitkan dengan beberapa efek samping. Konsekuensi overdosis yang paling umum adalah neurologis, penyelewengan fungsi. Neurotoksisitas obat bismut umumnya didiagnosis dengan deteksi bismut dalam darah, plasma atau serum. Pada hewan percobaan, overdosis bismut menyebabkan penurunan kadar testosteron serum yang menunjukkan bahwa disfungsi reproduksi mungkin merupakan komponen tambahan dari toksisitas bismut. Toksisitas bismut dapat dibalik selama beberapa minggu atau bulan ketika asupan bismut dihentikan. Nah, kesimpulannya, dalam ulasan ini, berbagai aspek struktural dan mekanistik dari beberapa obat logam telah dijelaskan. Meskipun mekanisme pasti dari obat ini belum sepenuhnya dipahami, ada banyak perkembangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mengontrol pengikatan logam pada target biologis yang mungkin seperti tiol. Untuk kompleks emas yang menunjukkan sifat antitumor yang menjanjikan, ada kebutuhan untuk mempelajari interaksi antara kompleks emas dan enzim mitokondria serta target seluler lainnya yang dapat menyebabkan kematian sel. Kinetika interaksi logam ligan sangat penting untuk semua sifat yang berkaitan dengan aktivitas biologis. Oleh karena itu, metalokinetik obat ini harus diselidiki. Namun, untuk kompleks vanadium, beberapa studi kinetik sistematis telah dilaporkan. Memahami sifat interaksi metalodrug dengan membran sel dan target biologis seperti DNA dan protein juga penting. Informasi tersebut berguna dalam pengembangan senyawa baru yang terdiri dari sifat transport yang efisien dan memiliki efek samping minimum. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.